Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian boleh menjawab pertanyaan ini dengan memilih satu emoji yang menggambarkan suasana hati kalian. Mari berbagi kabar kalian di kolom chat. Ada berbagai perasaan yang kita rasakan saat ini. Mari kita meluangkan waktu untuk bersaat teduh dan menarik nafas sejenak agar kita dapat memberi ruang di hati dan pikiran kita untuk merasakan kehadiran Allah. Mari berdiri, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu Tuhanmu. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan besertamu selalu. Teman-teman, tentu kalian sudah pernah mendengar teori tentang terjadinya alam semesta, bukan? Ada beberapa teori yang dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana alam semesta ini terbentuk sampai para makhluk hidup muncul. Para ahli kimia, fisika, dan biologi dapat memperkirakan bagaimana hal itu terjadi, bagaimana kehidupan ini terbentuk. Bukankah hidup ini terlalu ajaib untuk menjadi sebuah kebetulan? Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa tangan Allah ada di balik semuanya itu. Ia menciptakan alam semesta dan seisinya. Dan ketika manusia mulai merusak kehidupan dengan dosa, Ia mengutus anaknya untuk menebus kita dan menjadi teladan agar kita hidup dalam kasih. Kasih setia Tuhan begitu besar, seperti yang tertulis dalam Mazmur 36 ayat 6-8. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-11. Mari kita membacanya secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, Setiamu sampai ke awan, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. hukum-Mu bagaikan samudera yang hebat. Manusia dan hewan Kuselamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu, Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu.
sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh kembali bertemu Tuhan dalam ibadah chapel pada pagi hari ini.
Kami bersyukur Engkau telah memberkati setiap kehidupan kami. Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan kami dengan keadaan sehat dan selamat. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami Tuhan untuk bisa mendengarkannya, untuk kami boleh merenungkannya, dan terlebih lagi Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu agar kami bisa melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik karena Engkau telah mengasihi kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari semuanya kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Saat ini Misli akan membacakan untuk kalian semuanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah mengasihi dunia. Firman Tuhan kita pada hari ini sering sekali kita dengarkan saat Natal, saat dalam ibadah-ibadah yang setiap minggu kita dengarkan bersama. Nah, jadi di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengingatkan kita kembali bahwa kasih Allah yang sangat besar akan dunia. Hal tersebut nyata di dalam karya Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Menjadi satu hal yang sangat membahagiakan untuk kita semuanya, karena kasih itu bukan hanya kepada satu kelompok atau satu golongan, ya, tapi kasih yang sungguh besar itu menyatakan untuk kita semuanya. Jadi Allah memberikan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua umatnya. Jadi Tuhan Yesus hadir ke dunia bukan menyulitkan hidup kita, tetapi sebaliknya Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita umat manusia. Kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, dan juga mendapatkan hidup yang kekal. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat 16 adalah satu rahasia surga yang Tuhan saat ini ingin sekali kita semuanya tahu, bahwa keselamatan yang kekal hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika kalian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan keselamatan itu. Di dalam Yohanes 3 ayat 17 Tuhan berfirman, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi jelas anak-anakku semuanya, ya. Jadi Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan kita semuanya, semua umatnya yang percaya bahwa Tuhan Yesus saja satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita semuanya, yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Yang sangat luar biasa ya, hari ini kita bisa bersama-sama menghayati bahwa Tuhan Yesus saja yang membawa keselamatan untuk setiap umat di dunia ini. Ya, jadi Allah yang luar biasa mengasihi kita umatnya, menginginkan kita semuanya untuk selamat dan tidak binasa. Nah, untuk itu mari kita sama-sama menerima keselamatan itu dengan kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anakku, tentu saja dalam menjalani kehidupan kalian sebagai anak remaja tidak mudah. Saya memahami sekali bahwa banyak tantangan, banyak rintangan yang kalian alami sebagai remaja.
di dalam kehidupan kalian. Tentunya saat ini kita juga bersama-sama dalam kondisi yang mungkin kurang menyenangkan karena pandemi yang membuat kita berjauhan, kita tidak bisa bertemu dengan teman, kita tidak bisa saling menyapa, kita tidak bisa bermain basket bersama, kita tidak bisa bercanda tawa secara langsung. Ya tentu saja hal tersebut sangat menyulitkan kalian semuanya. Pandemi membuat kita memiliki kesempatan untuk banyak di rumah, banyak untuk bertemu dengan orang tua, mempunyai quality time bersama orang tua. Nah, anak-anakku, mari kita gunakan waktu ini untuk kalian bisa lebih mengasihi orang tua kalian, mengasihi saudara kalian, dan mengasihi teman-teman kalian. Walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu, tapi ada banyak cara untuk kita bisa mengasihi saudara dan teman-teman kita. Kita saat ini patut bersyukur dan bersukacita karena kita tahu bahwa kita telah hidup selamat, bahwa kita telah mendapatkan keselamatan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, sebagai rasa syukur kita karena kita mendapatkan keselamatan itu, hal yang bisa kita lakukan adalah bersyukur. Ya, karena kita bersyukur Allah mengasihi dunia. Allah sungguh luar biasa mengasihi kita. Nah, kemudian bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa bersyukur karena kita telah diselamatkan? Nah, caranya yang pertama adalah kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang begini firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Ya, anak-anakku semuanya, tentu bukan hal yang mudah untuk kita semuanya dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari sama-sama kita berkomitmen agar kita mampu dan mau untuk terus berusaha mengasihi Allah dengan segenap hati kita, mengasihi Allah dengan jiwa kita, mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita. Tentu saja Tuhan akan menolong kita melalui karyanya di dalam Roh Kudus yang akan membimbing kita semuanya untuk bisa melakukan setiap firman Tuhan. Berikutnya kita juga akan berkomitmen bersama untuk mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Siapa sesama kita? Sesama kita adalah orang tua kita, saudara kita, teman-teman, guru, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Tentu hal yang sangat mudah untuk kita semuanya, untuk bisa mengasihi orang-orang yang kita cintai. Tapi ketika kita diperhadapkan untuk mengasihi orang yang mungkin kurang mengasihi kamu atau tidak menyukai kamu, nah disitulah anak-anakku, itu adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yang akan terus mengasihi mereka walaupun mereka mungkin tidak menyukai kita. Mengasihi sesama adalah hal yang mutlak yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Amin. Demikianlah anak-anakku,
kita akan belajar mengasihi karena Allah telah memberikan teladan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu ada pertanyaan, apakah saya bisa melakukannya? Apakah saya bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Jawabannya, ya, pasti bisa. Karena bukan pertanyaan apakah saya bisa atau tidak, tapi sekarang pertanyaannya berubah. Apakah saya mau selamat atau tidak? Ketika kita mau diselamatkan, ketika kita mau hidup di dalam keselamatan Tuhan, tentunya kita akan meraih keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan tawarkan untuk kita semuanya. Pandemi mengingatkan kita untuk kita lebih mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus yang mengasihi dunia. Pandemi membuat kita semakin dekat dengan orang tua, semakin dekat dengan saudara. Tentunya kita punya banyak waktu, punya banyak kebersamaan bersama orang-orang terdekat kita. Nah, disinilah mari anak-anakku, pergunakan waktu ini di mana kalian bisa memiliki satu kualitas hubungan yang baik dengan orang tua dan saudara-saudara kalian. Nah, kita juga akan terus memperhatikan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi ada banyak cara untuk kalian bisa tetap menjalin satu persahabatan dengan teman-teman kalian. Saling mendukung satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17 menguatkan iman kita bahwa di dalam Tuhan kita akan mendapatkan keselamatan. Kita tidak akan ragu, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan hidup di dalam ketakutan, tapi saat ini kita telah mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan karena Tuhan telah mengasihi kita, mengasihi dunia, dan menyelamatkan dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita juga akan bersama-sama berkomitmen mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, mengasihi Allah dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Di dalam Amsal 12 ayat 1 sampai 3. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa yang membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenal Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Demikianlah anak-anakku, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberkati kita semuanya, menolong kita semuanya, karena ada Allah yang senantiasa mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menolong dan memberkati setiap kehidupan umat-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah mengasihi kami, karena Engkau telah mengasihi dunia. Kami bersyukur buat hari ini karena kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menghayati setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada kegiatan chapel pada hari ini. Bapa, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu di SMA KBPK Penabur Sukabumi, agar kami bersama-sama berkomitmen untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami, mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap akal budi kami. Ya Tuhan, kami mohon ampun ketika kami seringkali melupakan Tuhan dalam hidup kami, mengecewakan Tuhan, bahkan melukai hati Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan pengampunan buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami mohon berikanlah kami kekuatan
agar kami boleh sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk mengasihi Engkau. Ya Bapa, kami juga berkomitmen saat ini berdoa Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Ajar kami untuk mengasihi orang tua kami, ajar kami untuk mengasihi guru-guru kami, ajar kami untuk mengasihi saudara dan teman-teman kami. Ya Bapa, seringkali kami menyakiti setiap hati orang yang ada di dekat kami, melukai hati mereka dan bahkan membuat mereka sedih Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami Tuhan, dengan cinta yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami akan bersama-sama berkomitmen untuk belajar mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ya Bapa yang sungguh baik, banyak hal tantangan yang kami temui dalam kehidupan kami. Kiranya setiap pergumulan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan terus memelihara kami. Kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah memberikan kami orang tua yang baik, orang tua yang sabar untuk mendidik dan membesarkan kami hingga besar kini ya Tuhan. Tuhan, tolong berkatilah mereka di setiap usaha ataupun pekerjaannya secara jasmani maupun rohani ya Tuhan. Juga tolong tetap tuntunlah mereka, terangilah jalan mereka agar tetap selalu berada di sisi-Mu ya Tuhan. Tuhan juga tolong pimpin agar mereka bisa Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit dan segala berbahaya. Dan hiburlah mereka di saat mereka susah, serta kuatkanlah mereka dengan pengharapan-Mu, agar mereka bisa terus berpegang teguh kepada-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Yayasan BPK Penabur, khususnya BPK Penabur Sukabumi dari segala jenjang. Tuhan tolong berkati setiap aktivitas pembelajaran yang kami lakukan. Berkati juga para pengurus, kepala sekolah, guru, staf dan karyawan yang bekerja. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, hikmat kebijaksanaan, dan tanggung jawab yang penuh atas pengabdian mereka. Tuhan tolong berkati juga program-program yang direncanakan, agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, sertai juga kami para murid dalam melaksanakan pembelajaran. Berikan kami semangat yang terus menyala dalam melaksanakan PJJ yang sudah berjalan selama 1 tahun ini, Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kesehatan untuk setiap kami yang berada di sini, biar kiranya kami bisa terus beraktivitas dengan lancar dan dapat berkumpul kembali di sekolah untuk belajar bersama. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk ujian sekolah yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 12. Tuhan tolong berkati setiap proses yang berlangsung, mulai dari persiapan, pengerjaan hingga hasil akhir Tuhan, biar kiranya mereka dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, dapat mengerjakan dengan jujur, dan pada akhirnya mereka dapat menghasilkan nilai yang terbaik. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melewati masa pandemi ini, biar kiranya sukacita dan kasih Tuhan selalu menyertai kami. Bapak, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Kiranya Engkau memberkati negara ini agar terus dalam pimpinan-Mu Tuhan, dari presidennya hingga pada ke pemimpin-pemimpin yang terendahnya. Kiranya Engkau memberkati agar kiranya bangsa Indonesia ini dapat maju terus bersatu padu dalam pimpinan Bapak. Bapak juga kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal, kota Sukabumi. Kiranya Engkau menyertai kota ini agar kiranya kami dapat tinggal dengan aman dan kami dapat melakukan aktivitas kami, Bapak. Inilah doa kami, doa ini yang masih sanggup. Ya Bapa yang sungguh baik, kami menyerahkan setiap pergumulan doa kami Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk kota Sukabumi, untuk SMAK BPK Penabur Sukabumi, untuk orang tua kami, untuk saudara kami, dan untuk teman-teman kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap permohonan doa kami Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya yang terjadi dalam kehidupan kami adalah semua adalah kehendak Tuhan. Bapa yang sungguh baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Masa depan kami, masa muda kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah dengan kasih yang kekal. Ia memberikan kita kehidupan dan menjaga kita dari maut. Sebab kasih-Nya adalah sumber hidup. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, kita tidak perlu gentar. Kita hanya perlu berpegang pada kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang menendang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Sang Tuhan tanamkan di hati kita semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang menendang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.